Cilacap terkini, rencana sterilisasi alun-alun dari PKL, tuai protes Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, eksklusif program Telusur Cilacap. Rencana pemerintah Kabupaten Cilacap untuk sterilisasi alun-alun dari PKL mendapatkan protes dari beberapa pihak. Satu di antaranya adalah dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Suyatno dari Partai Gerindra. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap lakukan protes terhadap sterilisasi PKL di alun-alun Cilacap, eksklusif program Telusur Cilacap. Oke, Waalaikumsalam. Sehat Pak Yatno? Alhamdulillah. Selamat Pak Yatno menjadi unsur pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap. Oke, siap. Ya Pak Yatno, berkaitan dengan permasalahan penataan alun-alun Cilacap untuk dikembalikan ke fungsinya menjadi fungsi pemerintahan atau birokrasi Pak, tanggapannya gimana Pak? Ya, saya kira bagus-bagus saja kalau memang dari Pemda setempat ini melupakan mengadakan inovasi-inovasi. Saya kira kalau tujuannya bagus, tapi yang perlu dicatat juga itu karena menyangkut banyak nasib orang di situ, ya itu juga harus diperhitungkan baik-baik gitu. Ya, maksudnya bagus seperti apa dan diperhitungkan seperti apa Pak Yatno? Saya menerangkan begini, bahwa alun-alun itu sementara ini kan sudah puluhan tahun menjadi pusat kuliner, pusat hiburan warga masyarakat. Nah, saya setuju sekali kalau misalkan Pemda itu mengadakan inovasi dengan tujuan tetap mempertahankan teman-teman masyarakat yang mengambil nafkah di situ. Artinya inovasi itu tidak mengurangi dari pemasukan dari warga masyarakat. Kalau misalkan ada inovasi ditempatkan di lain tempat yang tujuannya biar sentral keramaian itu tidak di alun-alun saja, saya setuju sekali. Tetapi penanganannya juga harus hati-hati karena itu melibatkan nasib orang banyak yang menggantungkan hidupnya dari situ. Nah, terutama pedagang kaki lima. Di situ kan sekarang seolah-olah ramai sekali ya, tiap malam, apalagi kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu sudah full. Karena itu hiburan untuk warga masyarakat, hiburan untuk keluarga, dan juga nasib pedagang di situ juga cukup diuntungkan di situ. Nah, pengelolaan yang baik agar supaya itu tidak menimbulkan masalah di masyarakat karena nasibnya dikurangi, nafkahnya dikurangi dengan adanya penataan itu juga harus dipertimbangkan baik-baik. Ya Bos, berkaitan dengan relokasi Bos, artinya jalur Ahmad Yani sampai dengan Kopassus itu kan ada yang namanya ikon bahwa kota lama Cilacap atau kota berbasis kuliner dan berbasis wisata, kota lama. Mungkin ke depan dengan adanya relokasi tanpa mengurangi sisi UMKM dan sisi bisnis dan sisi kemasyarakatan dan kerakyatan yang di alun-alun Bos. Artinya penataan ini Pak Yatno selaku anggota DPRD dan juga unsur pimpinan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, mungkin pandangan ke depan proses relokasi atau proses penataan yang ideal seperti apa Bos? Ya, sekarang warga masyarakat ya, terutama yang menggantungkan hidupnya di situ, ya tetap harus dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai ada miskomunikasi antara Pemda setempat dengan para pedagang karena banyak yang sudah menggantungkan di situ, pusat keramaian di situ. Kemudian kalaupun ada relokasi, monggo dipersiapkan baik-baik dan itu harus didukung benar-benar. Artinya dari mulai penataan awal sampai akhir itu harus didukung oleh Pemda setempat. Jangan sampai setelah dipindahkan terus dibiarkan begitu saja, otomatis nanti pedagang mulai berkurang, akhirnya bubar kembali lagi ke tempat semula. Itu yang saya amati seperti itu. Artinya kalau tidak ada dukungan awal sampai akhir, itu saya khawatirkan nanti rencana itu bisa buyar. Ya Pak, sebagai anggota DPRD dan sebagai Wakil Ketua Pak, mungkin akan memfasilitasi ketika rencana pemerintah Kabupaten Cilacap untuk
melakukan relokasi dengan teman-teman pedagang, Bos? Oh iya, insya Allah nanti kami siap mendampingi dari negosiasi antara teman-teman pedagang kuliner dengan Pemda setempat. Tentunya kalau itu sudah berjalan dengan baik, saya kira kami cukup bisa hanya cukup ikut mengawasi saja. Tapi kalau misalkan memang ada jalan buntu, kami karena kami juga wakil rakyat, tugas kami juga ikut mendampingi perencanaan itu dan negosiasi itu. Ya, idealnya, Bos. Artinya alun-alun ini dari kacamata birokrasi, apakah alun-alun ini nantinya jika steril dan bersih dan sesuai dengan amanat peraturan daerah, di mana bahwa alun-alun Cilacap itu simbol pemerintahan, bukan menjadi tempat berdagang atau apapun itu, Bos, atau gimana, Bos? Lah kalau itu buat saya sih enggak ada masalah. Kalaupun alun-alun itu dijadikan tempat kuliner, tempat hiburan juga tidak ada masalah. Toh fungsinya tidak mengurangi fungsinya. Kalaupun ada upacara, ada acara besar, tetap pedagang-pedagang itu menyesuaikan. Jadi kalau hanya dikatakan untuk simbol pemerintahan, saya kira ya kurang pas. Ya, misalnya dari Pak Yato dari Dapil Kota ya, Pak, betul, betul ya? Dapil betul, 1 ya. Betul. Tahu nggak, pernah tahu nggak, Pak, salah satu di antara di Pedang itu adalah menjadi konstituen atau tim sukses atau mungkin pemilih Pak Yato, Pak? Banyak. Itu ada saudara, ada teman, ada sahabat juga yang karena saya lahir di kota, kemudian yang pedagang itu juga kebanyakan dari kota juga. Ya banyak teman-teman saya pedagang di situ. Tapi bukan berarti saya pembelaan kepada mereka. Saya pembelaan untuk warga masyarakat, bukan kelompok-kelompok tertentu, bukan. Ya, harapan pedagang itu apa sih, Bos? Ya mereka sebetulnya simpel saja, diberi keleluasan untuk berdagang, terutama tempat-tempat yang ramai, justru mereka kan mengais rezekinya di situ. Kalaupun misalkan ditempatkan yang sepi, kemudian dia harus mengawali lagi, saya kira ya kurang etis. Tapi ya saya setuju kalau misalkan perencanaan ini dilakukan secara matang dengan banyak perhitungan. Seperti saya lihat contoh Car Free Day. Car Free Day itu pengelolanya bagus, cuma ya memang kurang greget. Karena apa? Saya lihat dari dulu dari alun-alun sampai depan Yosudarso itu penuh. Makin lama makin mengecil itu loh. Nah, ini perlu ada inovasi lagi. Bagaimana supaya Car Free Day itu yang dilaksanakan tiap minggu itu harus bisa pedagang kaki limanya itu harus tetap ramai. Itu bagaimana caranya? Nah, itu yang harus menjadi PR kita semua. Ya, Bos, sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Cilacap dan pedagang berkaitan dengan adanya rencana penataan alun-alun untuk steril pedagang dan mungkin harapan pedagang sehingga win-win solution ini bisa tercapai kedua belah pihak, Bos. Silakan, Bos. Ya, saya mewakili karena saya wakil rakyat, saya berbicara atas nama rakyat bahwa inovasi yang akan dilakukan oleh Pemda setempat saya mendukung, secara pribadi saya mendukung, tetapi penataan itu hendaknya dengan langkah pertimbangan yang matang. Yang kedua, inovasi itu harus bisa menjangkau untuk kepentingan warga masyarakat, karena banyak yang menggantungkan hidupnya di alun-alun. Jadi pertimbangan itu harus betul-betul pro rakyat, sehingga tidak mengurangi nafkah-nafkah orang-orang yang menggantungkan hidupnya di situ. Artinya pengelolaan itu harus betul-betul dipertimbangkan supaya tidak merugikan warga masyarakat. Kemudian inovasi yang dilakukan oleh Pemda setempat berjalan dengan lancar. Ya, artinya memang ini tidak, tanda kutip, tidak ada ya namanya unsur politik ya, Mas ya. Betul. Artinya tanda kutip bahwa pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang bukan didukung oleh partai yang panjenengan, atau gimana, Bos? Saya melihat kalau kita sudah berbaur setelah pemilu, kita adalah menjadi satu. Siapapun dengan baju apapun, kemudian mereka pendukung siapapun, kita tidak melihat.
Yang penting begitu kami dilantik sebagai wakil rakyat, kami adalah mewakili semua rakyat dengan semua elemen, dengan semua baju partai-partai yang mereka kenakan. Artinya merah putih Bos ya? Betul, nggih. Oke Bos, terima kasih. Terus Cilacap.